Halo, perkenalkan nama saya Samuel Agustinus, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2 di Ars University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arah komunikasi di dalam organisasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan arah komunikasinya, mari kita berbicara sedikit mengenai organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, seperti contohnya badan negara, perusahaan, dan masih banyak lagi. Organisasi biasanya tersusun, terstruktur, dan memiliki perannya masing-masing. Seperti contoh, organisasi memiliki ketua, direktur, CEO, lalu di bawahnya ada manajer, dan di bawahnya lagi ada staff, dan lain sebagainya. Seperti kasarnya seperti itu ya. Nah, mari kita mulai masuk ke arah komunikasinya. Arah komunikasi merupakan flow atau arus komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Di dalam flow komunikasi ini terdapat dua hal besar, diagonal dan horizontal. Diagonal itu yang mendatar, seperti komunikasi sesama rekan kerja, komunikasi sesama departemen, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang horizontal, arah atas dan arah ke bawah, atau yang biasa disebut upward communication dan downward communication, komunikasi ke atas dan ke bawah. Oke, yang pertama kita akan membahas komunikasi yang ke atas, upward. Apa sih komunikasi ke atas di suatu organisasi? Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, suatu organisasi merupakan badan yang terstruktur, memiliki ketua, lalu wakil ketua, dan masih banyak lagi tahapan ke bawahnya. Sampai ke paling bawah itu adalah staff dan karyawan. Nah, upward communication itu di mana bawahan seperti karyawan, staff, dan lain-lain ingin berkomunikasi dengan atasannya seperti manajer, lalu branch manager, dan lain sebagainya. Biasanya upward communication ini ditujukan untuk mengambil feedback, mengambil usulan, lalu mengkomunikasikan keluhan yang dirasakan oleh yang struktur yang di bawah, ya. Lalu sama halnya dengan upward communication, downward communication digunakan oleh struktur yang di atas untuk mengkomunikasikan yang perlu dikomunikasikan ke struktur yang di bawah, sehingga komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi itu bisa lancar terlaksanakannya. Seperti contohnya untuk downward communication itu seperti atasan memerintahkan tugas atau pengubahan policies atau pengubahan aturan di kantor dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang kegunaannya. Jadi secara kasarnya upward communication itu dari bawah ke atas, dan downward communication itu dari atas ke bawah, digunakan dalam banyak hal. Karena seperti yang kita tahu, komunikasi di dalam organisasi merupakan satu hal yang sangat penting agar organisasi itu dapat mencapai tujuan bersama. Begitu. Lalu, mengenai diagonal, saya akan singgung sedikit. Kalau misalkan diagonal itu biasanya antara rekan dengan rekan, antara struktur dengan struktur. Jadi antara badan ini, misalkan badan marketing dengan badan penjualan, dengan badan gudang, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup sekian karena tidak terlalu banyak yang
materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kesalahan yang saya lakukan dan masih banyak distraction yang terhasilkan di video saya. Mohon maaf atas segalanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Ibu Reza selaku dosen manajemen communication sudah mengajar dan membimbing saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.